Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas film The Matrix tahun 1999 dan problem filosofis modern yang ditampilkan di dalamnya. Saya Nanda dan bersama saya ada Pak Bambang, ada Pak Ari, Pak Aedo, Pak Agung, Pak Malvin, Pak Andri, Pak Sri, Pak Chandra, dan Pak Ando. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai dari sinopsis singkatnya. Jadi, Matrix bercerita tentang Neo, seorang hacker yang merasa hidupnya penuh kejanggalan. Ia merasakan ada sesuatu yang salah dengan dunia. Sampai akhirnya ia ketemu Morpheus dan Trinity yang membuka fakta besar bahwa dunia nyata yang selama ini ia lihat sebenarnya hanya simulasi komputer bernama Matrix. Betul Nanda. Dan menariknya sih Neo awalnya nggak percaya sih, tapi setelah ditawari pil merah semuanya berubah drastis. Nah, setelah Neo milih pil merah, ia bangun di dunia nyata, sebuah tempat yang suram ya, di mana manusia dan mesin berperang. Tubuh manusia dijadiin ternak, jadi sebagai eh, bahan energi ya, baterai untuk makanan mesin. Nah, Neo pun kemudian dibawa oleh Morpheus untuk dilatih dan disadarkan bahwa Matrix hanyalah ilusi. Ya, dan dari sini ceritanya juga makin dalam ya. Neo mulai mempertanyakan siapa dirinya, apa tujuannya, dan dalam hidupnya yang dia jalani. Film ini mengikuti perjalanan Neo untuk menemukan kebenaran tentang realitas dan takdirnya sebagai The One. Sepanjang film, kita dapat melihat pertanyaan filosofis tentang realitas, identitas, kebebasan, dan kontrol yang menjadi inti pembahasan kita nanti. Oke, tadi kita udah membahas tentang sinopsis. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu problem filosofis dalam film ini. Topik A, yaitu keraguan dan realitas atau Descartes. Oke, film ini sangat kartesian ya. Descartes mengajarkan kita untuk meragukan semua hal yang bisa diragukan, termasuk panca indera. Dan di Matrix ini, indera Neo sepenuhnya menipu karena ia hidup dalam simulasi. Jadi pengalaman sensorik tidak bisa dipercaya. Nah, menariknya saya juga setuju sih. Dan saya suka pada bagian dialognya si Morpheus ya. Dia bilang, apa yang nyata? Jika Anda berbicara tentang apa yang dapat Anda rasakan, Anda cicipi dan Anda lihat, maka nyata hanyalah sinyal-sinyal listrik yang ditafsirkan oleh otak Anda. Ini mirip dengan hipotesis iblis jahat ya, atau Descartes. Ada sesuatu yang menipu kita. Neo juga harus menemukan kebenaran melalui akalnya, bukan melalui pengalaman indrawi. Ini sangat sesuai dengan fondasi filsafat modern yang menjadikan kesadaran diri sebagai titik mula pengetahuan. Oke, baik. Kita lanjut ke masalah kebebasan dan takdir. Alvin, silakan untuk topik B, kebebasan dan determinisme atau Sartre. Oke, kalau membahas kebebasan determinisme ya, saya melihat bahwasanya Neo itu terus-menerus ya dihadapkan pada pilihan dan ini sangat eksistensialis ya. Karena Sartre sendiri mengatakan bahwasanya manusia itu dikutuk untuk bebas. Nah, Neo itu bebas ya, dia memilih menjadi the one, tetapi kebebasan itu datang dengan tanggung jawab yang besar tentunya. Benar. Dan menariknya, Matrix sebagai sistem melambangkan determinisme. Agent Smith adalah personifikasi aturan yang tak bisa dilanggar. Ini seperti modernitas birokratis. Semua serba teratur dan manusia harus mengikuti. Dunia modern sering membuat kita merasa seperti Neo sebelum keluar dari Matrix. Kita seperti bebas, padahal dibatasi oleh sistem yang tak terlihat. Oke, opini yang bagus Bapak semuanya. Sekarang kita masuk ke kritik sosial ala Marx. Pak Tri, silakan untuk topik C. Ya. Eh, jadi di sini Marx mengatakan ya bahwa manusia itu terasing dalam sistem kapitalisme. Di Matrix, manusia secara literal dijadikan sumber daya bagi mesin.
mereka kehilangan tubuh, kehendak, dan identitas ya. Ini metafora yang sangat kuat tentang bagaimana sistem modern bisa menghisap manusia. Iya nggak sih? Betul, Pak. Kita hidup di zaman teknologi yang sangat dominan. Kadang kita justru dikendalikan oleh teknologi yang kita buat, Pak. Matrix hanya versi ekstrim dari dunia kita sendiri. Film ini menggambarkan bagaimana manusia modern bisa kehilangan kontrol karena ketergantungan terhadap sistem teknologis. Sangat relevan dengan kondisi saat ini, Pak. Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke pemikiran yang paling cocok dengan tema Matrix, yaitu simulasi. Kita lanjut untuk topik B, yaitu simulasi dan hyperreality. Oh, oke. Baudrillard sendiri itu berpendapat bahwa dunia modern hidup dalam simulasi, bukan karena komputer, tapi karena media dan simbol pengganti menggantikan realitas. Matrix adalah representasi ekstrim dari teori simularka. Neo hidup dalam dunia yang tidak lagi merujuk pada realitas, melainkan kode. Buku Simular dan Simulasi muncul di awal film sebagai petunjuk bahwa dunia Matrix adalah hiperrealistis ilusi yang lebih meyakinkan daripada kenyataan. Itu menggambarkan betapa mudahnya manusia modern tertipu oleh representasi sendiri. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi pribadi. Eh, Dimulai dari saya, Bu Nanda ya. Iya, Pak Bambang, boleh dimulai dari Bapak? Oke, eh, bagi saya sih metrik itu mengingatkan kalau manusia itu ya bisa hidup dalam penjara ya. Dia nggak sadar gitu, entah itu kebiasaan, media, atau pressure sosial seperti Neo. Kita sih harus belajar mempertanyakan hal-hal yang tampak normal gitu. Setuju sih, Pak. Gimana? Kadang kita juga setuju. Kadang kita menerima begitu saja hal-hal yang diajarkan tanpa kita bertanya apakah itu benar atau tidak. Namun kalau refleksi dari saya pribadi adalah pentingnya keberanian untuk mencari kebenaran. Pil merah tidak nyaman tetapi membuka jalan menuju kebebasan. Kita itu harus berani menghadapi kenyataan. Meski kenyataan itu pahit. Jadi penjelasan yang tadi Bu Nanda sampaikan itu sebagai pengantar yang pas untuk kesimpulan nantinya. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa The Matrix memuat banyak ide besar filsafat modern, keraguan ala Descartes, kebebasan Sartre, alienasi Marx, hingga simulasi Baudrillard. Film ini menantang kita untuk bertanya, apakah realitas yang kita jalani benar-benar nyata? Ya, Matrix itu bukan sekedar film aksi ya, tapi juga pengingat kita untuk lebih sadar. Betul, pertanyakan realitas, tapi jangan kehilangan arah. Gunakan akal sehat untuk mencari kebenaran. Juga jangan mudah percaya pada ilusi ya. Dan kalau saya boleh menambahkan, mungkin kebebasan itu pasti selalu menuntut keberanian dari diri kita sendiri. Sistem boleh kuat, tapi manusia punya pilihan. Hmm, Kalau saya sih jangan sampai kita jadi baterai ya untuk di dunia modern ini. Nah, kalau dari saya, kontrol teknologi itu harus kembali ke manusia. Dan jangan terjebak juga sama simulasi dunia nyata. Oke, terima kasih untuk opini dan pendapatnya Bapak-Bapak semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan.